Selamat pagi untuk siswa kami, khususnya kelas 12 TI. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat selalu untuk menjalani pembelajaran dari ini. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu materi MDM, yaitu pertemuan yang keempat. Dengan materi untuk hari ini adalah prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor. Minggu yang lalu sebagian sudah kita pelajari tentang prinsip kerja sistem minimum mikroprosesor itu, yaitu mengenai ADC dan DAC. Kemudian salah satunya ada yaitu IO address, yaitu input output address. Selain terdapat alamat-alamat yang digunakan untuk menghubungi perangkat ingatan, maka pada CPU Z80 juga ada memiliki alamat-alamat yang digunakan untuk keperluan penanganan perangkat-perangkat I/O sebanyak 256 alamat. Kemudian pada sistem ingatan, alamat I/O ditangani oleh address bus bagian bawah, yaitu A0 sampai A7 sebanyak 8 saluran. Lalu dalam kode heksadesimal, alamat I/O adalah 00 sampai dengan FF. Sekali lagi untuk kode heksadesimal, alamat I/O adalah 00 sampai dengan FF. Sedangkan address bus bagian atas A8 sampai dengan A15 itu digunakan sebagai buffer atau penyangga data. Kemudian apakah fungsi daripada data bus itu? Yaitu diperlukan sebagai jalan masukan atau keluaran data yang berfungsi sebagai instruksi atau penyerta instruksi antara perangkat ingatan dan perangkat I/O dengan CPU. Kemudian untuk mikroprosesor Zilog 80 atau Z80, dia memiliki 8 buah saluran data, yaitu D0 sampai D7 atau 8 bit data. Dan sifat dari saluran data adalah dua arah atau disebut juga bidireksional. Jadinya arahnya dapat bolak-balik antara mikroprosesor dengan perangkat ingatan maupun perangkat masukan keluaran. Kemudian apa itu saluran kendali atau kontrol bus? Saluran kendali atau kontrol bus digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap komponen-komponen pendukung dalam sistem mikroprosesor. Lalu pada mikroprosesor, saluran-saluran kendali ada dua kelompok, yaitu saluran kendali yang bersifat keluaran, yang artinya suatu pengendalian yang arahnya dari mikroprosesor menuju ke perangkat pendukung, yaitu perangkat ingatan, I/O, decoder, dan lainnya. Yang kedua, saluran kendali yang bersifat masukan, artinya suatu pengendalian yang arahnya dari perangkat luar mikroprosesor menuju ke mikroprosesor tersebut. Kemudian, block diagram sistem minimum mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor secara internal dikonstruksi dari 3 bagian penting, yaitu yang pertama ALU, RU, dan CU. Kemudian secara ilustrasi, konstruksi internal sebuah IC mikroprosesor dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini sebuah IC mikroprosesor, di dalamnya terdapat ALU atau Arithmetic Logic Unit, kemudian Register Unit atau RU, dan Control Unit. ALU itu adalah bagian yang bekerja melaksanakan operasi aritmetika dan operasi logika. Apa-apa saja yang termasuk operasi aritmetika itu, yaitu meliputi operasi penjumlahan, add atau add with carry, kemudian pengurangan, sub atau sub with borrow, kemudian perkalian atau mul, dan pembagian atau div. Sedangkan operasi logika meliputi operasi logika AND, OR, XOR, komplement, negate. Kemudian apa itu register? Sebuah memori tempat menyimpan data
dan tempat menyimpan hasil operasi. Register khusus yang bekerja sebagai tempat penampung hasil operasi pengolahan pada ALU disebut akumulator. Kemudian CU, bukan CPU ya, CU, control unit tadi, mengendalikan aliran data pada bus data dan bus alamat. Kemudian, apa itu ALU? ALU merupakan singkatan dari Arithmetic Logic Unit, yaitu bagian yang berfungsi untuk memproses pengolahan instruksi yang berhubungan dengan proses aritmatika dan logika. Pada bagian inilah merupakan jantung dari CPU yang di dalamnya terdapat register A yang berfungsi sebagai akumulator untuk menyimpan hasil akhir dari proses tersebut. Kemudian register unit. Pada bagian register ini dapat diakses secara langsung dan register-register yang dipakai secara khusus. Kemudian pada mikroprosesor G80 atau Z80, dia memiliki 22 buah register yang terdiri dari 3 grup. Kemudian instruction register atau IR, yaitu fungsinya untuk menerjemahkan kode-kode biner tertentu yang masuk melalui data bus, diubah menjadi instruksi-instruksi yang dapat dimengerti dan dapat diolah pada unit pengolah pusat atau CPU. Kemudian bagian yang terkait dalamnya mikroprosesor Z80 itu address bus, data bus, control bus, register-register, dan lainnya. Kemudian control unit. Bagian ini fungsinya yaitu untuk memberikan sinyal-sinyal kendali pada bagian yang terkait, sehingga segala kendala baik perangkat keras maupun perangkat lunak dikendalikan lewat control signal system. Kemudian mikroprosesor itu dia merupakan sebuah chip yang tidak bisa bekerja sendiri. Mikroprosesor memerlukan unit lain yaitu unit memori dan unit I/O. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar yang menunjukkan CPU bekerja bersama unit memori, unit I/O, peralatan input, dan peralatan output. Kemudian memori dalam mikroprosesor yaitu merupakan sumber daya yang bersangkutan dengan ruang atau letak. Selain sebagai pengingat, memori juga bertindak selaku penyimpan atau storage. Memori mempunyai fungsi utama sebagai penyimpan informasi atau data, maka perlu kita ketahui teknik atau cara pembuatan informasi ke ruang memori yang digunakan. Beberapa cara pembuatan data ke memori yaitu yang pertama, pemuatan mutlak, yaitu pemuatan informasi ke memori kerja. Kemudian pemuatan relokasi, kondisi di mana pemuatan informasi ke memori kerja, alamat yang tercantum di dalam tata olah tidak mesti sama dengan alamat yang ditempatinya di dalam memori kerja. Kemudian pemuatan sambung, yaitu menyambungkan suatu informasi ke informasi lain dalam memori kerja. Kemudian yang berikutnya pemuatan dinamik atau tumpang atau overlay, yaitu jika ukuran tata olah itu melampaui ukuran ruang memori kerja, maka tata olah dipenggal ke dalam sejumlah segmen. Lalu segmen itulah yang dimuat ke dalam memori kerja. Pelaksanaan pekerjaan berlangsung segmen demi segmen. Kemudian yang berikutnya jenis-jenis memori. Setiap program atau data yang diproses oleh prosesor disimpan di dalam memori fisik.
Data yang disimpan dalam memori fisik bersifat sementara, karena data yang disimpan di dalamnya itu akan tersimpan selama masih dialiri daya listrik. Apabila daya listrik dimatikan atau di-reset, maka data yang disimpan dalam memori fisik itu akan hilang. Memori ini biasanya dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Dan juga selain itu terdapat pula memori cache memory. ROM itu adalah kependekan dari read only memory, yaitu perangkat keras berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. Kemudian memori ini hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis secara berulang-ulang. Maka karena itu memori ini biasa digunakan untuk menyimpan program utama dari suatu sistem. Sampai sekarang beberapa jenis ROM yang pernah beredar dan terpasang yaitu ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM. Kemudian PROM yaitu programmable read only memory, yaitu isi ROM ditentukan oleh vendor dan PROM itu dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. Setelah diisi dengan program, isi PROM tidak bisa dihapus. Ini contoh koneksi pin PROM PC44. Ya, kaki satunya yaitu NC, kaki 2 ada data, kaki 3 ground, kemudian lanjut sampai dengan kaki 2 30 40. Kemudian Erasable Programmable Read Only Memory atau EPROM. Berbeda dengan PROM, isi EPROM itu dapat dihapus setelah diprogram. Kemudian penghapusan itu dilakukan dengan menggunakan sinar UV atau ultraviolet. Inilah contoh serial EPROM AT24C01. Kemudian EPROM itu dapat menyimpan data secara memori. Contoh atau salah satu jenis EPROM itu yaitu flash memory. Kemudian RAM atau random access memory itu berupa perangkat keras berupa chip memori semikonduktor yang sifat memorinya dapat dibaca dan ditulis. Memori ini, data yang disimpan bisa dihilang di tengah proses karena sifat memori ini berjenis volatile. Artinya data yang disimpan akan hilang jika jatuh dayanya dimatikan. Berikutnya dynamic RAM atau RAM. Dia dikategorikan dalam beberapa tipe. Yang pertama FPM DRAM, EDO-DRAM, kemudian SDRAM, RDRAM, dan DDR-RAM. Kemudian RAM atau Random Access Memory merupakan perangkat keras berupa chip memori. RAM, yaitu mempunyai fungsi khusus untuk video, diantaranya video RAM, Windows RAM, kemudian Synchronous Graphic RAM. Untuk RAM statis, menyimpan informasinya dengan cara menyimpan nilai-nilai biner dari suatu informasi dengan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop. Jenis RAM ini adalah static RAM atau SRAM. Kemudian berdasarkan jumlah pinnya, RAM ada yang mempunyai 30 pin, 72 pin, dan 168 pin.
kecepatannya sudah mencapai nanosekon. Nanosekon berarti 1 nanosekon itu adalah 10 pangkat minus 9 sekon. Kemudian karakteristik memori ada 7. Yang pertama lokasi memori, yang kedua kapasitas memori, yang ketiga satuan transfer, yang keempat metode akses, yang kelima kinerja memori, yang keenam tipe fisik, yang terakhir karakteristik fisik. Ini penjelasan daripada karakteristik memori. Yang pertama, lokasi, berarti macamnya atau keterangannya, contoh di sana ada CPU, internal, eksternal. Kemudian yang kedua tadi kapasitas memori, yaitu meliput mengenai ukuran watt dan jumlah watt. Yang ketiga satuan transfer, yaitu watt dan block. Yang keempat metode akses, yaitu sequential access, direct access, random access, dan associative access. Kemudian kinerja ada 3, access time, cycle time, transfer rate. Kemudian tipe fisik ada 2, semikonduktor dan magnetik. Karakteristik fisik volatil atau yang kedua irreversible. Demikianlah materi kita hari ini. Kemudian mudah-mudahan bisa kamu pahami dan dipelajari kembali, dibaca materinya nanti.